Hey guys, selamat datang kembali di Starlight Hero. Jadi hari ini kita topiknya bacaan untuk orang atau pihak ketiga gitu. Jadi kalau misalnya kalian dalam situasi yang ada pasangan, kemudian kalian ada pihak ketiga, nah reading ini untuk kalian gitu. Nah, tapi bisa juga kalian yang jadi orang pihak ketiganya gitu. Nah, jadi reading ini juga untuk kalian. Untuk disclaimer bisa langsung lihat di profile. Kemudian untuk deck yang aku pakai untuk hari ini kebetulan ini baru, tipenya juga bisa lihat di description box, karena kadang kalau aku lihat reading orang lain aku pengen tahu gitu kartunya itu kartu apa gitu, tapi nggak semua orang ada state itu kartunya apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu aku hari ini pakai kartu apa, kalian bisa langsung lihat di description box. Oke, jadi seperti biasa kita punya 3 pile. Dari kiri ke kanan ini pile 1, kemudian ini pile 2, kemudian ini pile 3 gitu. Jadi kalian bisa ambil waktu sejenak untuk konsentrasi, kemudian pilih pile yang menarik untuk kalian gitu, yang minta dipilih gitu untuk filenya. Kalau misalnya kalian masih butuh waktu lebih, kalian bisa pause video ini. Bagi yang udah memilih bisa langsung klik timestamp yang ada di description box. Nanti aku akan taruh timestampnya di sana. Oke, see ya. Hai pile 1, jadi ini aku udah pre-shuffle untuk kartu kalian untuk menghemat waktu. Jadi kita akan langsung lihat kartunya, oke? Nah, jadi untuk pile 1 ini kartu kalian ada 10, kemudian aku ada tambahan satu lagi untuk overall situation kalian gitu. Nah, jadi aku akan mulai dulu dari background kalian. Nah, jadi aku ngerasa kalau dari kartu ini kalian ini merasa kalau pasangan kalian ini sudah nggak komit lagi sama kalian gitu. Nah, jadi selain nggak komit, pasangan kalian juga nggak invest lagi ke kalian. Jadi invest dari segi waktu, dari segi perhatian, dari segi pikiran dan lain-lain gitu. Nah, kalian merasa mereka udah nggak seinvest dulu gitu. Walaupun aku ngerasa dulu itu mereka juga bukan yang terlalu invest ke kalian gitu. Jadi kalau misalnya 1 sampai 10 mereka itu hanya invest 8 sebenarnya. Jadi nggak full angka 10 mereka invest ke kalian gitu. Nah, tapi kalian ini merasa cukup puas dengan angka 8 di mana mereka invest ke kalian di masa dulu gitu. Tapi untuk sekarang kalian merasa mereka udah bener-bener nggak invest lagi gitu. Jadi kalian merasa kecewa dan kalian merasa kalian merasa lelah, jenuh gitu, dan kalian nggak mau kondisi yang seperti itu gitu. Nah, dan kalian merasa ini disebabkan oleh adanya pihak ketiga gitu. Nah, jadi ini reading memang untuk bacaan pihak ketiga. Tapi kalau misalnya kalian yang berada di pihak ketiga, ini berarti pihak yang satunya lagi gitu. Jadi kalian sedang membaca perasaan atau pikiran pasangan kalian gitu ya. Oke, kemudian kalian merasa kalau dulu itu mereka bela-belain banget demi kalian gitu. Jadi banyak hal-hal yang mereka
lakukan demi kalian gitu. Tapi karena sekarang udah enggak, tapi kalian tetap nggak mau kehilangan posisi itu ya gitu. Jadi misalnya kalian kan udah jadi Nine of Stars di sini itu keluarnya itu terbalik. Nah, jadi dulu ini kalian Nine of Stars gitu. Jadi kalian starsnya di rumah gitu, starsnya di hidup mereka, kemudian starsnya di semuanya mereka gitu. Tapi karena sekarang kalian udah nggak jadi Nine of Stars, kalian tetap nggak mau kehilangan stars itu semua gitu. Jadi kalian tetap maintain atau tetap mempertahankan stars kalian dengan jadi Seven of Stars gitu. Nah, jadi kalian bikin image atau bikin sesuatu atau usaha yang bisa menempatkan kalian tetap di Seven of Stars gitu. Nah, tapi masalahnya kalian ini sebenarnya sudah nggak invest lagi ke relationship ini sama sekali gitu. Kelihatan dari Seven of Crystals yang muncul di sini. Jadi ada hal-hal yang kalian sudah lakukan di belakang relationship atau hubungan ini gitu. Nah, ada hal-hal yang sudah kalian persiapkan untuk lari dari hubungan ini gitu. Nah, jadi dengan keluarnya Seven of Crystals sama Three of Wands di sini, aku ngelihatnya atau aku ngebacanya sudah ada plan yang kalian bikin di belakang gitu. Sudah ada jalan keluar yang kalian siapkan. Sudah ada hal lain yang kalian persiapkan atau safety net yang udah kalian persiapkan demi diri kalian sendiri gitu. Nah, jadi tapi pasangan kalian ini nggak tahu yang kalian kerjakan di belakang gitu. Nah, hal apa yang kalian persiapkan, berapa banyak duit yang kalian persiapkan, kemana kalian mau pergi. Nah, mereka nggak tahu sama sekali. Jadi aku ngerasa pasangan kalian ini no clue tentang apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian lakukan untuk keluar dari perasaan itu gitu. Nah, mungkin ada beberapa dari pasangan kalian yang tahu kalau kalian kecewa dengan sikap mereka saat ini gitu, tapi mereka sama sekali nggak mau tahu gitu. Nah, di sini aku ngelihatnya seperti itu, karena kalau ditanya ada nggak relationship atau hubungan di antara pasangan kalian dengan orang lain di belakang kalian, ini ada gitu. Nah, nanti aku akan cerita gimana kondisi mereka gitu, tapi ini aku akan cerita soal kalian dulu gitu. Nah, jadi sudah ada hal-hal yang kalian lakukan di belakang hubungan ini yang kalian rasa bisa menyelamatkan kalian dari situasi ini gitu. Nah, kemudian jadi Seven of Crystals ini sebenarnya hal yang kalian lakukan di belakang relationship ini yang tadi aku udah bilang. Tapi nggak semua hal yang kalian lakukan itu berhasil atau berjalan sesuai dengan rencana kalian gitu. Dengan keluarnya Four of Crystals gitu, kalian ini sebenarnya rada-rada kecewa karena plannya itu nggak sesuai dengan kemauan kalian gitu. Jadi misalnya contohnya kalian pengen secure sebuah rumah gitu sebelum kalian keluar dari relationship ini, atau misalnya kalian pengen ambil custody untuk anak kalian gitu, hak asuh untuk anak kalian gitu. Tapi menurut kalian kalau misalnya kalian melaju ke court atau ke persidangan gitu, kalian merasa posisi kalian ini belum terlalu kuat untuk dapat hak asuh anak gitu. Nah, jadi kalian ini belum bisa. Untuk sekarang kalian merasa kalian belum bisa keluar dari relationship ini sebelum plan kalian itu tercapai gitu. Nah, dan di sini menunjukkan kalau plan kalian itu belum semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kalian gitu. Nah, kemudian next itu untuk Three of Wands sama Five of Crystals. Jadi kalian ini merasa marah menurut aku. Jadi kalian merasa marah karena kan kalian tahu ya ada hubungan di belakang hubungan ini gitu. Nah, ada hubungan lain yang terjadi di belakang hubungan kalian dengan hubungan pasangan kalian gitu. Nah, dan kalian merasa kalau misalnya, aku ngerasa nih ya dari sini aku ngebacanya, kalau misalnya kalian nggak bisa dapetin cinta dari pasangan kalian, kalian mau atau kalian merasa kalian berhak atau harus dapetin uangnya pasangan kalian gitu. Jadi kalau misalnya at least aku nggak dapet cintanya gitu ya, at least aku dapet duitnya gitu, jadi aku nggak rugi-rugi banget. Nah,
ada rasa seperti itu di bacaan ini gitu. Jadi mungkin nggak untuk semua dari kalian yang nonton, karena ini ke energi general, tapi ada beberapa yang aku rasa seperti itu. Kemudian kalian merasa kalau misalnya kalian nggak bisa dapetin relationship ini, orang lain juga nggak bisa dapetin relationship ini gitu. Jadi mau kalian hancurin satu relationship ini semua sampai rata dengan tanah gitu. Jadi kalian marahnya itu sampai seperti itu gitu. Jadi kalau aku nggak bisa pertahanin relationship ini, kalau kalian mau relationship ini ya ambil gitu, tapi kalian juga nggak bisa dapetin relationship ini dengan mudah gitu. Nah, ada beberapa dari kalian yang punya perasaan seperti itu gitu, dan kalian udah punya salah satu rencana yang aku bilang tadi itu, kalian mau ratain hubungan ini dengan tanah, atau istilahnya itu bahasa gak enaknya itu kalian mau hancurin hubungan ini gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau bangun kembali juga nggak semudah yang mereka bayangkan gitu. Nah, jadi memang kalian mau mempersulit awal mulanya mereka gitu, karena rasa kecewa dan rasa marah dari kalian. Tapi kalau aku lihat dari sini gitu, ini nggak akan ini ya guys, kalian akan tetap pergi dari relationship ini karena kalian nggak mau berada di posisi atau berada di kondisi yang ada pihak ketiganya gitu. Nah, kemudian untuk bottom of the deck itu sebenarnya Page of Crystals gitu. Jadi aku akan zoom. Nah, jadi untuk Page of Crystals ini aku merasa ini sebenarnya dua-dua energi kalian berdua. Jadi energi kamu yang baca sama energi orang pihak ketiga gitu. Jadi kalau dilihat dari sini, kalian nggak mau, tadi aku kan udah bilang, kalian nggak mau ada berada di kondisi yang ada pihak ketiganya. Nah, untuk pihak ketiga ini pun sebenarnya dia nggak mau berada di kondisi yang ada pihak ketiganya, atau mereka yang jadi pihak ketiganya gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau membangun lagi, aku anggap aja ini cewek ya, karena sebenarnya di reading aku tuh nggak ada gender, tapi karena ini munculnya cewek, aku akan pakai bahasa cewek. Jadi cewek ketiga ini mereka juga nggak mau kalau misalnya mereka mau memulai relationship atau hubungan baru dengan pasangan kalian yang cowok. Mereka sudah firm atau sudah apa ya, mereka sudah yakin, sudah teguh gitu, kalau aku mau memulai relationship baru dengan cowok ini, dia harus selesai dulu dengan istrinya atau dengan pasangan dia yang sekarang. Jadi aku nggak mau jadi third party gitu, atau jadi orang ketiga gitu. Jadi, perasaan mereka ini sebenarnya juga sama dengan perasaan kalian. Jadi kalian sama-sama nggak mau berada di kondisi third party gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut aku yang bikin kondisi third party ini sebenarnya si cowok gitu. Karena cowok ini menurut aku dia agak-agak lembek ya. Jadi kalian kalau lihat di sini ini kartu konfirmasi aku kalau memang benar ada terjadi hubungan lain di belakang hubungan yang sekarang gitu. Nah, ini si cowok, ini si cewek gitu. Nah, jadi si cowok ini energinya itu benar-benar lembek banget gitu. Jadi kayak melempem gitu sebenarnya energinya. Jadi dia itu kayak apa ya? Energi dia tuh kayak melambai gitu. Jadi dia sendiri nggak jelas gitu. Dia mau sama yang third party, tapi dia juga nggak mau kehilangan relationship kalian yang sekarang gitu. Jadi dia kayak, tahu nggak sih, kayak melambai gitu. Aku nggak suka sebenarnya dengan energi si cowok ini ya. Dia nggak firm. Jadi kayak misalnya dia mau yang mana, mau yang A, mau yang B. Kalau mau A ya udah A aja, mau yang B ya udah B aja gitu. Tapi dia maunya itu dua-dua, jadi kayak serakah gitu. Aku nggak terlalu suka sama energi cowoknya ini karena dia ini kayak pelin-pelan gitu ya guys. Jadi kalau misalnya kalian sedang berada di situasi third party, ya memang ini konfirmasi kalau
hubungan itu ada, memang kalian memang sedang berada di kondisi third party gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa, mungkin beberapa dari kalian merasa kalau si third party-nya ini memang mau masuk ke hubungan kalian sebelum kalian mengakhiri hubungan yang sekarang itu, enggak gitu. Jadi si cewek ketiga ini memang dia nggak mau ada hubungan apapun sebelum hubungan yang sekarang itu selesai gitu. Jadi dia firm, dia bilang sama cowoknya, kalau kamu mau kita punya hubungan gitu, kalian selesaikan dulu yang pertama gitu, baru kita lanjutkan yang kedua, kalau enggak aku nggak mau gitu. Nah, jadi energinya itu memang seperti itu. Jadi dua cewek di sini ini memang energinya kuat gitu, energinya itu mereka tahu apa yang mereka mau gitu. Nah, jadi cowoknya ini di sini yang sebenarnya agak melambai gitu, dan itu nggak bagus banget menurut aku, apalagi sebagai cowok gitu ya, karena biasa cowok itu harusnya lebih firm gitu, tapi ini malah cowoknya yang melambai. Jadi aku akan ambil 10 kartu lagi untuk pihak ketiga ini gitu. Nah, jadi kita akan lihat dari POV-nya mereka gitu. Nah, aku akan skip untuk shuffle-nya untuk menghemat waktu gitu. Nah, jadi kalian bisa langsung lihat kartunya setelah yang ini gitu. Oke guys, jadi aku udah pre-shuffle 10 kartu lainnya. Jadi ini adalah point of view atau sisi pandang dari pihak ketiga di hubungan ini gitu. Nah, jadi ini banyak kartu yang sama. Jadi seperti yang aku udah bilang tadi, kalian ini sebenarnya sama-sama punya kepribadian yang firm gitu. Nah, jadi kepribadian yang kalian tahu sebenarnya maunya kalian apa gitu. Nah, jadi aku bisa bilang yang pertama itu memang ada, ini konfirmasi lain kalau ada sesuatu yang terjadi di belakang hubungan yang sekarang, itu yang pertama. Kedua, yang bermain di sini adalah si maskulin gitu. Nah, jadi yang si cowok di sini ini yang bermain dengan dua wanita, dengan hubungan yang sekarang dan hubungan yang lain yang sedang mereka jalankan gitu. Nah, jadi bottom of the deck atau overall situation dari si third party ini adalah Eight of Crystals gitu. Jadi ini si pihak ketiganya ini sebenarnya juga apa ya, ditutup dari fakta-fakta yang sedang terjadi di kondisi yang sekarang gitu. Jadi mereka itu kayak nggak dikasih tahu tentang apa yang sedang terjadi gitu. Jadi mereka tahu kalau si cowok ini suka sama mereka, si cowok ini pengen punya relationship sama mereka gitu. Tapi mereka itu juga dibuat bingung sama si cowok ini. Jadi si cowoknya ini di sini yang bahasa orang Indo apa ya, yang kayak tarik dua gitu. Nah, jadi mereka flirt atau apa sih bahasanya, jadi mereka itu flirt sama pihak ketiga, tapi mereka juga mempertahankan kalian gitu. Nah, jadi mereka kayak PDKT, mereka kayak deketin si third party ini gitu, tapi mereka juga belum mau meninggalkan hubungan atau relationship mereka yang sekarang dengan kalian gitu. Nah, tapi si cewek ini sebenarnya dia sudah tahu kalau cowoknya ini pengen ada sesuatu yang lain selain hanya pertemanan atau hubungan yang sekarang gitu. Jadi mereka tahu cowok ini pengen sesuatu yang lebih gitu, tapi mereka si cowok ini sebenarnya belum menyatakan. Kalau di sini ya aku lihat ya, dari sudut pandang si pihak ketiga, mereka belum dapat kepastian atau belum dapat clue yang benar gitu, atau clue yang jelas kalau si cowok ini memang mau sesuatu yang lebih dari mereka gitu. Tapi mereka sudah ada perasaan itu, mereka merasa kayak ini cowok ini kayaknya pengen sesuatu yang lebih deh
dia kayaknya suka sama aku deh gitu. Dilihat dari hal-hal yang cowoknya itu invest, jadi seperti uang, seperti waktu, seperti perhatian, seperti energi dan lain sebagainya gitu, seperti pikiran, mental dan lain sebagainya gitu. Tapi si cowok ini belum pernah sama sekali bilang sama si pihak ketiga secara official kalau mereka itu suka sama si pihak ketiga gitu. Kemudian jadi belum ada yang official di sini, belum ada kayak hubungan resmi gitu. Jadi hanya kayak flirting gitu aja di belakang. Karena si cowoknya ini memang belum mau meninggalkan satu untuk pindah ke yang selanjutnya gitu. Nah, jadi si cowok ini memang menurut aku bermain api di sini ya. Terus vibe cowok ini, energi si cowok ini merasa kalau mereka itu pinter gitu, mereka jago gitu, bisa berada di dua relationship atau hubungan yang sama pada saat yang bersamaan. Jadi ini vibe-nya selain melambai, mereka juga punya vibe kayak playboy gitu ya. Aku nggak terlalu suka ya guys dengan vibe si cowok ini gitu. Nah, jadi mereka merasa kayak mereka tuh udah jago banget ngelakuin hal yang kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak ada pinter-pinternya dengan ngelakuin hal itu gitu. Nah, jadi aku intermezzo dulu. Kalau misalnya kalian yang nonton video ini adalah si cowok, mungkin saran aku kalian bisa segera mengakhiri drama ini gitu. Kenapa? Kalian bisa pilih mana yang kalian mau, si A atau si B gitu. Jangan dua-dua itu ditempatin di kondisi atau posisi yang sama. Kasian cewek-ceweknya gitu. Jadi kalian maunya yang mana? Kalau misalnya mau sama si yang nomor 2, ya udah nomor 1 itu putusin gitu. Kalau misalnya mau yang nomor 1, nomor 2 itu putusin gitu. Nggak terlalu, menurut aku nggak terlalu bagus atau nggak bagus sama sekali untuk berada di kondisi yang berdrama seperti ini gitu. Nah, oke, jadi aku akan sambung. Jadi si pihak ketiga ini, aku bilangnya si B aja deh. Jadi si B ini mereka belum dapat statement official dari cowoknya itu kalau mereka diajak in relationship gitu. Nah, kalau dibilang ceweknya nih si B ini ngarep nggak? Iya, ngarep banget sih, enggak sebenarnya gitu. Tapi dibilang suka-suka banget sama cowoknya juga enggak. Tapi kalau misalnya dibilang nggak suka ya adalah dikit gitu, ada suka-suka gitu. Tapi dibilang ngarep-ngarep banget sih sebenarnya enggak gitu. Nah, cewek ini juga, si B ini juga capek sebenarnya dibola-bolain sama si cowok gitu. Nah, ada sesuatu yang cowoknya ini simpan di belakang gitu. Nah, jadi kalau kalian tadi punya plan, pasangan kalian juga punya plan gitu. Ada sesuatu yang mereka lakukan di balik drama ini gitu. Ada plan yang juga mereka bikin, ada rahasia yang mereka simpan di balik drama ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang siapa yang paling nggak tahu tentang kondisi ini sebenarnya si B gitu. Jadi kalian si A, kalian sudah tahu cowok ini begini begono gitu. Cowok ini juga sudah tahu dia maunya apa gitu. Tapi yang paling nggak tahu di relationship ini sebenarnya si B ini gitu. Jadi mereka ini kayak no clue gitu ya, kayak apa sih, mau apa enggak gitu. Kalau mau selesain dulu, kalau enggak ya udah mau move on gitu. Tapi jangan flirt lagi sama aku gitu. Jangan kayak mau tapi kayak enggak mau tapi enggak ngomong gitu. Nah, si B ini yang paling no clue gitu di sini sebenarnya. Si B ini kasihan gitu, dia jadi nggak punya plan karena dia juga nggak tahu apa-apa gitu. Jadi dia cuman bisa, oh ya kalau datang ya udah, kalau nggak datang ya udah, cuma gitu doang gitu. Tapi cowoknya ini deketin dia terus, mepetin dia terus gitu. Tapi cowoknya ini masih tetap dalam relationship gitu. Ini nggak enak banget menurut aku kondisinya gitu. Jadi bukan aku membela si B, aku nggak bela si B, aku nggak bela kalian. Ini si cowoknya ini yang murni di sini ini bermain gitu menurut aku. Kemudian ada satu hal yang sebenarnya, jadi relationship kalian pihak pertama dan pihak kedua itu pasti akan berakhir. Aku bisa pastiin. Jadi tadi kalian mau ratain relationship ini sampai ke tanah gitu. Nah,
dari si cowok pun dia akan pindah haluan gitu. Ini dengan keluarnya King of Crystals sama Queen of Crystals, ini konfirmasi bagi aku kalau cowok ini akan pergi dari kalian gitu. Kalau kalian nggak pergi dari relationship ini, mereka juga akan pergi gitu. Mereka sudah punya pilihan, tapi mereka hanya belum mengambil keputusan itu gitu. Kenapa? Di sini si cowok ini amat sangat tertarik secara fisik, secara pikiran, secara mental, dan secara lain-lainnya itu ke si B gitu. Jadi mereka ngelihat si B itu kayak tipe idealnya mereka gitu. Kalau secara suka, lebih suka mana dibandingkan awal-awal relationship kalian dengan si cowok? Cowok ini lebih suka sama yang B. Bahkan pada saat ini rasa suka mereka ke B ini lebih besar dibandingkan rasa suka mereka ke kalian pada saat dulu gitu. Jadi si B ini kayak tipe idamannya mereka, seksinya itu sesuai dengan maunya mereka, feature wajahnya itu sesuai dengan maunya mereka. Secara fisik hubungan orang dewasa gitu, mereka juga lebih tertarik kepada si B ini. Jadi si B ini kayak ngontrol nafsunya si cowok ini gitu. Jadi si cowok ini kalau ngelihat si B ini, mereka kayak nafsu aja gitu. Jadi kayak terkontrol oleh si B ini gitu. Walaupun si B ini sebenarnya nggak punya niatan atau nggak punya tujuan seperti itu, tapi si cowok ini kayak tertarik gitu secara seksual kepada si B gitu. Jadi dari fisik, dari pemikiran, dari kelakuan, dari sifat, sikap, cara pikir, dan lain sebagainya, bahkan sampai ke situ gitu. Cowok ini lebih suka sama si B gitu. Nah, itu yang bikin dia sebenarnya akan pergi juga dari relationship ini kalau misalnya nggak kalian duluan yang selesaikan gitu. Karena dia memang benar-benar tertarik dengan si B ini dari amat sangat banyak aspek gitu. Dan si B ini aku mungkin harus tekankan sekali lagi ya guys. Jadi aku bukan bela si B ini, tapi si B ini energinya kalau aku lihat mereka itu nggak jahat gitu. Jadi mereka itu nggak ada niatan untuk ngancurin hubungan kalian. Jadi ini murni memang cowoknya yang bermain di sini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak suka dengan si B gitu, ya aku ngerti namanya posisi pihak ketiga itu atau drama pihak ketiga itu nggak enak gitu. Tapi sekali lagi aku bukan bela si B, tapi B ini memang nggak punya intensi apapun gitu. Nah, jadi vibe dia itu memang pure seperti itu gitu. Dan mereka nggak akan mulai relationship apapun dengan si cowok selama si cowok itu masih di relationship yang sekarang gitu. Nah, jadi kemudian dan cowok ini, aku akan sambung, cowok ini rela-rela aja gitu diatur atau dikontrol dengan tanda kutip oleh si B gitu. Jadi mereka ini memang memberikan semua kekuasaan, semua kontrol, dan semua research buat si B ini gitu. Nah, secara tenaga, secara materi, secara uang, secara pikiran, secara lain-lainnya, apa yang bisa mereka sediakan, mereka sediakan untuk si B ini gitu. Nah, dan mereka bebas ngasih B semua apa yang mau mereka lakukan itu bisa mereka lakukan, karena si cowok ini akan support semua yang mereka lakukan gitu. Nah, dan jujur ya guys, dari berkali-kali aku bilang aku nggak bisa benci sama B ini gitu, karena memang dia vibe-nya itu biasa aja gitu. Vibe-nya itu, energi dia itu tenang banget gitu, tenang, kayak nggak terpengaruh, terus energinya itu baik gitu. Kemudian sangat mengayomi sekali yang si B ini ya gitu. Walaupun sebenarnya dia juga bosen dibola-bolain sama si cowok ini gitu. Nah,
Dan ini ya guys, si cowok ini memang bener-bener amat sangat menghargai atau mendengarkan opini atau pendapat si B ini gitu. Nah, jadi apapun yang si B ini bilang, mereka akan lakukan, mereka akan dengar gitu, mereka akan langsung mereka serap gitu. Jadi si cowok ini kayak apa ya, mereka keputusan apa yang mereka ambil itu sebenarnya bahan dari si cewek, si B gitu. Jadi kalau misalnya si cewek ini bilang kita beli, misalnya suatu hari si cewek ini udah bersama lah mereka ya, terus si cewek ini bilang kita pindah yuk ke provinsi lain misalnya, cowok ini akan denger gitu. Kemudian misalnya cewek ini bilang kita beli mobil baru yuk, padahal mereka baru beli mobil seminggu yang lalu gitu. Nah, cowok ini juga akan jalan gitu, dia juga akan lakukan. Pokoknya apapun yang si cewek ini mau, cowok ini akan lakukan gitu. Jadi mungkin orang lihatnya itu cowoknya itu kayak disetir gitu, tapi enggak. Cowoknya ini memang mau melakukan apa yang ceweknya itu minta gitu. Nah, jadi mungkin kalian sudah perhatikan ada beberapa hal yang cowok ini lakukan di luar kebiasaan yang bukan kebiasaannya dia, dan kalian merasa kalau ini efek dari si B. Memang iya gitu, tapi bukan karena si B ini meracuni si cowok, tapi karena cowoknya ini memang mau guys gitu. Jadi kalau kalian merasa si B ini racun, enggak juga sebenarnya. Memang mereka menyampaikan opini mereka, tapi memang murni cowoknya ini yang mau melakukan gitu. Tapi sebentar lagi menurut aku ini segera ya, rahasia ini akan keluar gitu. Kalau nggak dari kalian, dari si cowok ini akan keluar. Jadi relationship ini akan segera berakhir gitu. Kalau menurut aku sih nggak sampai 1 tahun lagi ini juga udah akan keluar rahasianya gitu. Untuk sekarang posisi kalian masih semuanya rahasia itu masih kalian pegang erat-erat sendiri gitu, tapi ini akan segera keluar gitu. Ini udah deket banget. Jadi kalau nggak berakhir dari kalian, ini akan berakhir dari si cowok. Walaupun aku lihat lebih dominan ini akan berakhir dari kalian gitu daripada dari si cowok. Aku ngeliat dia agak lambat progresnya gitu, lebih kenceng dari kalian gitu. Jadi tapi untuk berakhirnya ini sudah pasti akan berakhir gitu, sudah tidak diragukan lagi. Dan aku bukannya mendukung ya guys, tapi daripada berada di kondisi yang berdrama gitu, lebih bahagia kalau berada di kondisi yang tidak berdrama. Dan kalian akan lebih bahagia kalau misalnya semua berjalan dengan seharusnya gitu. Ini memang ini sudah harus berakhir karena kalian juga sudah tidak bahagia di sini gitu. Memang kalau ditanya kalian pengen nggak relationship ini kembali gitu, kalian pengen, tapi kalian sebenarnya lebih pengen lagi keluar dari drama yang sekarang. Kenapa? Karena jauh dari lubuk hati kalian sudah tahu sebenarnya cowok ini sama sekali sudah nggak invest. Jadi kalau misalnya kalian tetap bertahan di drama yang ada sekarang, walaupun si B ini pergi dan kalian kembali sama si cowok, kalian jauh di dalam hati kalian itu kalian sudah tahu ini relationship ini hanya topeng gitu. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk hal satu. Aku doakan yang terbaik untuk kalian. Untuk ketiga dari kalian, aku berharap drama ini segera berakhir karena nggak ada enak-enaknya berada di drama
yang seperti ini gitu. Nah, jadi aku berharap semoga yang terjadi itu yang terbaik untuk kalian gitu. Jadi apapun yang terjadi, semoga kalian lebih bahagia daripada kondisi kalian yang sekarang gitu. Nah, jadi semangat terus. Semoga reading ini bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di reading yang berikutnya. Bye bye. Thank you for watching. Guys, jadi untuk part 2 aku udah pre-shuffle kartu kalian. Jadinya aku udah dapet 10 kartu untuk menghemat waktu. Jadi aku akan langsung bacain aja bacaan kalian. Jadi ini di sini aku ngelihatnya memang ada third party yang terjadi, third party situation yang terjadi di sini gitu. Jadi ada aku sih ngelihatnya ini energi dari kalian, si feminin yang pertama gitu. Nah, jadi ini bukan energi dari orang ketiga, ini energi kalian, si feminin, dan bukan maskulin juga. Jadi ini energinya feminin yang cewek yang pertama lah gitu ya. Jadi memang ada hal yang terjadi, perselingkuhan yang terjadi di belakang kalian gitu. Nah, jadi mungkin kalian ini sebenarnya udah ngeliat hal-hal yang aneh terjadi pada pasangan kalian gitu. Nah, jadi misalnya contohnya pasangan kalian tuh suka akhir-akhir ini tuh suka pakai baju yang cakep-cakep gitu. Nah, cakep-cakep keluar rumah itu pergi kerja atau pergi kemana itu bajunya rapi, cakep gitu, bajunya baru, sering beli baju baru gitu. Pokoknya pakai bajunya itu trendy lah, ngetrend, lebih bagus daripada biasanya gitu. Kemudian kalau misalnya yang kemarin-kemarin itu mobilnya biasa aja, sekarang ada beberapa dari kalian yang pasangan kalian itu ganti mobil yang lebih bagus, yang lebih mahal, yang lebih oke, yang lebih trendy, yang bisa ngasih mereka image atau prestige yang lebih tinggi dan lebih baik gitu, yang bisa pokoknya yang bisa bikin presentasi mereka itu lebih bagus gitu. Kemudian ada juga sebagian dari kalian yang pasangannya itu udah mulai kalau keluar rumah itu wangi-wangi gitu. Nah, pakai parfum yang biasanya itu cuma biasa-biasa aja, cuma wangi sabun doang. Nah, beberapa dari kalian, pasangan kalian itu udah mulai wangi gitu. Nah, wangi, pokoknya gelagatnya itu udah aneh lah, udah banyak sikap-sikap yang mereka tunjukkan yang sebelumnya itu nggak ada gitu. Jadi kayak udah mulai berubah gitu. Nah, berubah jadi aneh. Kemudian ada lagi beberapa dari kalian yang pasangannya itu sebenarnya kadang-kadang nggak pakai kacamata gitu. Nah, sekarang udah mulai pakai kacamata gitu. Nah, alasannya bilangnya sih dia lebih ganteng pakai kacamata. Kemudian ada juga yang bilang matanya itu udah agak-agak minus, udah burem gitu, rada-rada burem gitu, jadi perlu pakai kacamata. Padahal enggak, sebenarnya mereka merasa kalau mereka pakai kacamata itu lebih cakep gitu. Nah, kemudian ada juga yang kalau misalnya mereka udah pakai kacamata, mereka ganti tuh kacamatanya gitu, ganti frame-nya, ganti kacanya biar lebih kinclong dan lain sebagainya gitu. Pokoknya mereka ini tiba-tiba berubah jadi trendy gitu. Nah, jadi ngetrend, jadi trendy, jadi keren, potong rambut baru, pakai sepatu yang kinclong dan lain sebagainya gitu. Nah, mobilnya itu juga dipasangin yang kayak misalnya dipasangin hal-hal keren lah gitu, yang bisa bikin mereka jadi lebih keren di pikiran mereka gitu. Nah, jadi apa yang bisa bikin mereka jadi lebih upgrade, nah mereka lakukan gitu. Nah, baik di penampilan atau kelakuan gitu. Bisa juga gaya-gayanya itu agak-agak berubah gitu, yang biasanya ngomongnya biasa aja sekarang jadi kayak agak-agak berat suaranya. Nah gitu. Mereka pokoknya ada beberapa dari hal tersebut yang sudah kalian notice atau sudah kalian lihat dari pasangan kalian gitu. Nah, jadi kalau aku ngelihatnya kalian ini yang cewek yang pertama ini, pasangan dari pasangannya kalian ini sebenarnya vibe kalian ini ibu-ibu rumahan banget, ibu-ibu yang memang ibu-ibu yang baik dan benar. Jadi kalian ini sudah menikah, ini bukan drama yang terjadi di
state pacaran gitu, ini sudah menikah, kalian dengan suami kalian ini sudah punya anak malah gitu, sudah menjalani beberapa masa yang bahagia, cukup bahagia gitu. Nah, jadi relationship kalian ini sebenarnya baik-baik aja gitu. Nah, tapi sekarang tiba-tiba ada muncul glitch. Kalau aku bilangnya di sini glitch karena ini memang hanya sekedar glitch gitu. Nah, jadi ada muncul glitch. Jadi kayak mungkin ada orang yang bilang ini cowok-cowok tuh puber kedua gitu. Nah, mungkin suami kalian ada yang belum terlalu berumur gitu. Biasa puber kedua itu aku kurang tahu ya umur berapa gitu, tapi harusnya di umur-umur 50-an gitu baru muncul puber kedua itu menurut pengetahuan aku. Tapi bisa juga mereka munculnya itu di usia yang lebih muda gitu, jadi aku kurang ngerti. Tapi kalau bahasa orang ini puber kedua gitu. Nah, jadi ini memang hanya glitch. Jadi kalian ini tipe ibu-ibu yang baik dan benar gitu. Nah, jadi ibu-ibu yang ngurus suami, pagi-pagi udah bangun, ngurusin suami mau pergi kerja, ngurusin anak mau pergi sekolah gitu. Kadang-kadang nganterin anak ke sekolah gitu. Jadi suami kalian pergi sendiri, pergi kerjanya. Jadi kalian nganterin anak, jemput anak. Kalau ada yang pakai supir, kalian tuh tunggu di rumah. Kalian inget jadwal-jadwal les anak kalian itu kapan, jadwal pulang sekolah anak kalian tuh kapan ada kurikulum tambahan apa enggak, kapan lesnya bahasa Inggris atau bahasa Perancis atau les piano misalnya atau les balet, nah macam-macam gitu. Tapi kalian ini tipe ibu-ibu yang baik dan benar gitu. Nah, kemudian setiap hari apa kalian cuci baju, kemudian misalnya mau bersihin rumah setiap hari apa aja gitu. Jadi kalian memang benar-benar mengurus keluarga kalian itu dengan baik dan benar, mengurus keuangan keluarga dari jatah uang bulanan yang dikasih dari suami kalian gitu. Jadi pokoknya nggak ada yang aneh lah sebelumnya dari hubungan kalian atau relationship kalian ini gitu. Kalian bahagia-bahagia aja gitu, bersama anak, bersama suami, bersama istri juga bahagia-bahagia aja. Nah, tiba-tiba muncullah glitch atau error ini gitu. Nah, kalau dari yang aku lihat di sini, cewek yang orang ketiga ini umurnya itu jauh di atas kalian gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian umurnya itu 30-an, nah si cewek yang pihak ketiga ini sudah berumur 40-an atau 50 gitu. Nah, jadi mereka lebih dewasa daripada kalian. Jadi cewek ketiga ini juga ibu-ibu sebenarnya, tapi ibu-ibunya itu beda. Ibu-ibunya ini suaminya ini sudah nggak ada gitu. Nah, suaminya itu bisa jadi meninggal atau cerai atau yang lainnya gitu. Tapi mereka ini sudah hidup sendiri gitu. Sudah punya anak juga gitu, tapi mereka ini jauh lebih tua daripada kalian umurnya gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya kalian ini sebenarnya masih muda dan orang ketiga ini yang lebih berumur lah ya. Jadi kalau aku ngerasa sih kalian sekitar di 30-an, 36 atau 38, maksimal kalian tuh 39, gak sampai 40 pun. Tapi si cewek yang ketiga ini sudah 40, dia nggak terlalu tua sih, nggak sampai 50 maksim. Aku sih rasanya itu kayak 42, 43 atau maksimal dia di 48, tapi nggak sampai 50. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ceweknya ini sudah berumur 50, tapi maksimal pun hanya 50, 51 gitu. Jadi nggak tua-tua amat gitu ya. Kemudian sudah berpisah dengan suaminya gitu. Nah, jadi sudah janda lah istilahnya ya gitu. Nah, dan kalian ini kan sebenarnya nggak ada masalah apa-apa di rumah gitu. Nggak ada cekcok sebelumnya, nggak ada beda pendapat sebelumnya, nggak ada berantem karena masalah finansial sebelumnya contohnya gitu. Karena kadang orang berantem kan alasannya itu beda. Jadi nggak ada berantem sama sekali. Tiba-tiba kalian ngerasa atau ngelihat suami kalian itu berubah gitu, gaya-gayanya, penampilannya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi memang benar mereka ini ada melirik cewek yang wanita yang ketiga ini gitu, karena mereka merasa
wanita ketiga ini amat sangat menarik dari sisi fisik gitu. Nah, jadi mereka merasa kalau kalian ini, menurut aku, kalau aku ngelihatnya di sini, kalian ini tipe yang agak langsing, agak kurus gitulah ya. Jadi normal biasa sih gitu, bukan kayak yang curvy atau apa gitu, enggak. Nah, sedangkan cewek yang ketiga ini tipe fisiknya itu tipe yang curvy gitu. Jadi tipe yang agak berisi, tipe yang agak padat lah ya gitu. Enggak sampai gemuk sih, tapi mereka itu agak-agak padat gitu. Jadi tipe yang seperti itu. Nah, suami kalian ini tiba punya ketertarikan terhadap tipe badan yang seperti itu gitu. Nah, jadi yang bikin mereka ngelirik si cewek ketiga ini sebenarnya fisiknya gitu. Memang dari sisi perilaku atau sifat atau cara pandang gitu atau pola pikir gitu, mereka ini sebenarnya belum tahu si cewek ketiga ini seperti apa gitu, tapi mereka sudah tertarik secara fisik gitu. Jadi ketertarikan fisiknya itu di sini kelihatan amat sangat besar sekali gitu. Nah, jadi cewek yang ketiga ini juga bukan seseorang yang bukan seseorang yang jahat gitu, bukan seseorang yang buruk gitu. Enggak, sebenarnya energi dia juga biasa-biasa aja gitu, tapi energi kalian ini lebih mengayomi, lebih dewasa, lebih keibuan, lebih melayani gitu. Jadi energi kalian memang energi ibu-ibu sejati menurut aku gitu. Nah, tapi si cewek ketiga ini mereka juga bukan tipe orang yang iblis gitu, kayak pelakor, pencuri suami orang gitu. Enggak sebenarnya. Jadi mereka ini karena mereka hidupnya itu sudah sendiri gitu, punya anak gitu. Ada yang anaknya ikut dengan mereka, ada juga yang anaknya itu ikut dengan ibu mereka atau keluarga mereka yang satu lantai di atas, misalnya seperti ibu atau bapak dari si cewek ketiga ini, atau ikut mertuanya gitu. Jadi ada beberapa yang anaknya ikut mereka, ada yang enggak gitu ya. Tapi mereka ini karena punya tanggung jawab atau punya ekor lah ya bahasanya. Jadi mereka itu hidupnya tidak segampang orang-orang yang masih single. Jadi kalau misalnya orang pisah tapi mereka single, kan mereka hanya perlu bawa diri mereka aja gitu. Itu lebih gampang sebenarnya daripada yang pisah tapi punya tanggungan gitu. Nah, jadi mereka ini yang punya tanggungan. Jadi hidup mereka itu tidak segampang atau tidak semudah orang yang pisah tapi single gitu. Nah, jadi mereka juga nggak terlalu bahagia sebelumnya menjalani hidup mereka yang sudah berpisah itu. Nah, jadi efek pisah itu kan beda-beda ya, banyak alasannya gitu. Jadi kita nggak usah ngejudge mereka gitu. Jadi kalau berpisah itu kadang satu pihak salah atau dua-duanya juga salah gitu, tapi itu untuk kehidupan mereka, kita nggak punya hak untuk menghakimi gitu. Intinya mereka sudah pisah dan mereka menjalani hidup mereka itu tidak sebahagia orang lain gitu. Nah, dan mereka ini ada energi lelah gitu, hidup sendiri si cewek yang ketiga ini gitu. Jadi kalau mereka ketemu cowok yang suka sama mereka gitu ya, mereka bahagia gitu. Nggak bisa dipungkiri mereka ada rasa bahagia diratukan oleh seseorang gitu. Nah, memang nggak enak dengan kalian gitu. Nah, kondisinya sekarang adalah keluarga kalian yang bahagia pada awalnya itu tiba-tiba jadi tidak harmonis, tidak bahagia. Suami kalian juga aku sense-nya di sini nggak terlalu perhatian atau nggak terlalu invest lagi ke anak kalian gitu. Nah, jadi kayak biasanya deket sama anak-anak, biasanya lebih perhatian sama anak-anak, jadi itu agak-agak kurang. Jadi mereka juga jadi jarang di rumah, jadi lebih sering menghabiskan waktu di rumah si pihak ketiga ini gitu. Nah, tapi aku bisa kasih tahu ke kalian, ini semua hanya glitch. Jadi ini tidak akan berakhir ke mana-mana gitu, karena
suami kalian itu memang murni hanya tertarik secara fisik dan tidak tertarik ke yang lain gitu. Kalau misalnya dua orang mau menjalani suatu hubungan yang serius gitu, itu bukan hanya soal ketertarikan fisik aja. Mereka harus sesuai dalam pola pikir, mereka harus sesuai dengan sifat, mereka harus sesuai dengan finansial dan lain sebagainya gitu. Dan mereka belum tentu cocok di banyak hal tersebut gitu. Ini cocoknya hanya fisiknya doang gitu. Yang lainnya kita belum tahu. Tapi kalau dilihat dari sini, di Emperor ini keluarnya terbalik. Ini tidak akan kemana-mana. Suami kalian itu hanya jajan-jajan aja di luar gitu. Dan at the end of the day, mereka akan kembali ke keluarga mereka sendiri gitu. Nah, jadi udah habis selesai main-mainnya, udah bahagia, dia main di luar, dia akan pulang gitu. Jadi mereka akan kembali ke kemana mereka seharusnya berada, di keluarga yang sekarang gitu. Jadi ini akan terjadi selama beberapa saat gitu. Jadi mungkin sekitar 6 bulan lah paling lama kalau aku ngeliatnya gitu. Ini nggak akan sampai 1 tahun gitu. Suami kalian akan kembali menjadi yang biasanya. Pakaiannya akan kembali nggak trendy, rambutnya juga akan kembali nggak trendy, kacamata yang udah dipakai juga yang biasanya nggak dipakai juga nggak akan dipakai lagi, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini akan kembali normal seperti biasa. Tapi jadi makanya aku bilang ini hanya glitch, ini nggak akan end up kemana-mana. Nah, untuk pihak ketiga sendiri ini juga mereka nggak punya niatan untuk menghancurkan keluarga kalian, itu nggak ada. Mereka hanya ya kayak aku bilang tadi, mereka seneng diratuin orang, disukain orang gitu. Tapi kalau misalnya suami kalian nggak mau stay, mereka juga nggak akan paksa. Oh, dia nggak mau, ya udah aku cari yang lain gitu. Aku nggak perlu seseorang yang spesifik harus dari keluarganya suaminya si Anu misalnya gitu. Mereka nggak ada yang kayak gitu. Mereka cuma pengen diratukan, dan mereka juga bukan pengen jadi seseorang yang merusak rumah tangga orang gitu. Jadi bukan pelakor intinya gitu. Memang mereka hidup sendiri, sudah janda, sudah pisah gitu. Tapi mereka tujuan utama mereka itu juga dapetin seseorang yang bisa stay lama dengan mereka gitu, yang bisa jadi pasangan mereka selanjutnya, bukan hanya kayak fling-fling atau flirt atau hanya sekedar hubungan fisik doang gitu. Mereka juga nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya suami kalian misalnya kalau mau datang ya, kalau mau serius ya oke gitu, selesaikan dulu yang pertama, baru kalian mulai dengan aku gitu. Mindset mereka itu seperti itu. Kalau misalnya kalian udah PDKT terus mau pergi, ya udah pergi aja. Aku juga nggak mau nahan kalian. Aku bisa cari yang next yang benar-benar suka sama aku. Nah, mereka tipenya itu seperti itu. Jadi bukan pelakor yang kayak sengaja kayak genit-genit sama suami orang, kemudian racun-racunin suami orang gitu. Mereka bukan tipe seperti itu gitu. Jadi memang kalian dan pihak ketiga ini memang benar-benar wanita sesungguhnya yang berbeda gitu. Jadi kalian punya kepribadian yang sama-sama kuat, tapi kalian punya kelakuan atau perilaku yang berbeda gitu. Mungkin kalian lebih ke tipe ibu-ibu, mereka lebih ke tipe ibu-ibu gaul atau ibu-ibu yang suka ngafe cantik gitu. Tapi ya kalian sama-sama punya kepribadian yang kuat gitu. Nah, makanya aku bilang ini hanya glitch aja. Suami kalian akan kembali dan tidak akan ada perpisahan yang terjadi di antara kalian dan suami kalian gitu. Nah, mungkin Hand of Stars ini menunjukkan ketidakharmonisan yang sedang terjadi sekarang, tapi ini semua akan kembali seperti biasa gitu. Jadi nggak ada sebenarnya yang perlu dikhawatirkan dari hal-hal yang terjadi sekarang gitu. Mungkin kondisinya itu lagi nggak enak gitu, tapi maksimal hanya 6 bulan aja gitu. Mungkin ada beberapa yang sampai 8 bulan, tapi nggak akan sampai setahun gitu. Ini akan kembali seperti biasa gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk hal 2 gitu. Aku doakan yang terbaik untuk kalian. Semoga semuanya cepat kembali normal gitu, dan semoga kalian lebih bahagia setelah hal ini lewat gitu. Nah, untuk tiga-tiganya dari kalian gitu. Nah, jadi bukan hanya
bukan hanya kalian, tapi aku juga berharap untuk pihak ketiga. Kalau misalnya kalian yang nonton ini sebagai pihak ketiga gitu, nah aku doain supaya kalian cepat dapat pasangan kalian selanjutnya yang bisa stay lama dengan kalian dan sesuai dengan keinginan kalian gitu. Nah semoga kalian semua berbahagia dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye, thank you for watching. Hai PAL 3, jadi ini aku udah pre-shuffle kartu kalian untuk menghemat waktu, jadi aku akan langsung aja bacain reading kalian. Jadi ini untuk PAL 3 ini, PAL 3 punya energi antara dua wanita yang amat sangat sengit menurut aku ya. Dari PAL 1, PAL 2 itu cowoknya yang bermain di situ, tapi yang nomor 3 ini, dua cewek ini kayaknya sengit banget gitu. Nah jadi untuk hal 3 sendiri energinya ini adalah energi dari orang ketiga. Jadi kalian ini yang muncul energinya ini, kalian ini orang ketiga. Jadi bukan energi si cowok atau energi wanita yang pertama, tapi ini wanita yang kedua. Jadi energi kalian. Nah sekedar background karena ini muncul di sini. Jadi kalian ini sebenarnya udah melewati masa-masa susah kalian gitu. Jadi di masa yang sebelumnya itu, beberapa tahun yang sebelumnya mungkin, nah kalian ini punya masa-masa di mana kalian itu amat sangat susah gitu. Susahnya itu sampai susah banget lah ya, sampai penuh dengan air mata gitu. Nah kelihatan di sini dari Nine of Crystals terbalik. Kemudian sekarang kalian sudah berubah menjadi Nine of Stars. Jadi Nine of Stars ini kalian sudah punya achievement yang amat sangat bagus sekali menurut aku gitu. Dari penampilan fisik juga sudah berubah, dari sisi emosi juga sudah lebih dewasa, sudah amat sangat settle gitu. Jadi dari dari banyak faktor kalian ini sudah amat sangat settle sekali, dari finansial, dari pekerjaan, dari penampilan, dari pola pikir, dari lain sebagainya. Kalian sudah amat sangat berubah gitu. Nah kemudian keluar lagi Nine of Wands. Ini semua hasil dari kerja keras kalian yang amat sangat terpampang nyata di kehidupan kalian gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian orang ngelihat kalian itu memang benar-benar kelihatan sudah bekerja keras selama beberapa saat yang bisa membawa kalian ke hasil yang sekarang ini gitu. Jadi dengan Nine of Crystals, Nine of Stars, dan Nine of Wands itu 3 buah angka 9. Ada cycle yang sudah akan tertutup sebentar lagi di kehidupan kalian dengan segera gitu. Nah jadi 9 itu angka paling besar, 10 itu nggak termasuk karena itu kombinasi 1 dan 0, tapi 9 itu angka terbesar. Jadi sudah ada accomplishment yang akan segera terjadi di hidup kalian gitu. Jadi karena ini munculnya ini di third party reading, menurut aku ini semua akan menuju ke titik terang dengan segera gitu. Nah jadi tadi aku udah bilang ini pertarungan antara dua wanita yang amat sangat sengit gitu. Nah jadi kalian ini sebenarnya sudah aware dengan keberadaan sang istri dari pasangan kalian ya, pasangan dengan tanda kutip. Kenapa? Karena kalian belum jadian menurut aku di sini. Jadi si cowok ini masih dengan istri sahnya, masih dengan istrinya yang sekarang, dan istrinya ini juga sudah mengetahui tentang keberadaan kalian gitu. Nah jadi secara tidak kasat mata, secara energi kalian ini berperang sebenarnya, tapi perangnya ini lucu ya guys. Kenapa? Karena si cowoknya ini sebenarnya bingung gitu. Nah bingung, dia belum tahu sebenarnya dia tuh mau ngapain gitu. Nah dia belum tahu mana yang mau dia lebih investnya itu, dia mau kemana gitu. Dia sudah ada kayak rencana, dia sebenarnya lebih mau invest ke kalian gitu, yang pihak ketiga, third party-nya gitu. Jadi istrinya ini sebenarnya udah mau ditinggalin sama dia gitu, tapi cowoknya ini sebenarnya belum terlalu yakin gitu. Tapi dua wanita di sini ini sudah berperang secara energi gitu. Nah untuk wanti-wanti kalian, nah sang istri ini sebenarnya mau menjatuhkan posisi kalian sebagai orang yang disukai oleh suaminya gitu. Nah jadi mereka merasa kalau suaminya itu suka sekali sama kalian gitu. Nah mereka merasa kalau suami mereka itu ngelihat kalian itu
amat sangat cantik, amat sangat seksi, amat sangat pintar, amat sangat mahal gitu, amat sangat elegan sekali, pokoknya yang bagus-bagus lah semuanya gitu. Nah jadi istrinya ini merasa kalau suaminya itu ngelihat kalian seperti itu gitu, dan mereka pengen membalikkan kondisi tersebut gitu. Nah jadi mereka pengen suaminya itu ngelihat mereka sebagai di empress gitu. Nah dan mereka ini sebenarnya sedang bereffort atau sedang berusaha untuk mempercantik diri mereka gitu. Nah dari dandan, dari pakai baju yang cakep-cakep, dan melakukan hal-hal yang lebih keibuan gitu. Nah jadi sebenarnya orang istri mereka ini sebenarnya awal-awalnya itu bukan tipe dandan gitu. Nah bukan tipe yang pakai baju cakep-cakep gitu. Nah bukan tipe yang keibuan gitu, kayak ibu-ibu ibu-ibu sejati lah gitu, yang mengurus suami dan anak gitu. Nah mereka bukan tipe yang seperti itu gitu, tapi mereka sekarang berusaha untuk mengubah diri mereka menjadi tipe ibu-ibu sejati gitu. Walaupun sebenarnya menurut aku dari sini kelihatan kalau mereka itu sebenarnya lebih fokus ke untuk apa ya, untuk mengikat suami mereka dengan cara punya anak lagi gitu. Nah jadi mereka lebih fokus ke situ, mereka punya pemikiran kalau mereka punya anak lagi gitu. Nah jadi mereka udah punya anak nih, udah punya 1 atau 2 gitu. Nah mereka mau nambah lagi untuk si istrinya ini, mereka merasa kalau mereka punya anak lagi, suami mereka itu nggak akan kabur gitu. Nah masalahnya suaminya ini sebenarnya sudah menempatkan kalian ini sebagai the star gitu. Nah jadi the star itu kayak fokusnya mereka gitu. Nah jadi suaminya ini sebenarnya udah invest ke kalian gitu. Nah lebih kayak memerhatiin kalian, lebih invest secara energi, pikiran, kemudian perasaan, kemudian fisik dan lain sebagainya gitu. Itu sudah ke kalian sebenarnya. Masalahnya di sini adalah suaminya ini belum bikin keputusan apapun, walaupun si suaminya ini sudah tahu mana yang mau mereka pilih gitu. Nah, tapi memang pergerakan suaminya ini sendiri amat sangat lambat gitu. Nah, jadi kalian ini bukan tipe pelakor ya menurut aku. Jadi kalian ini memang hasil kerja keras kalian sendiri. Kalian bisa cantik, bisa punya finansial yang mapan seperti yang aku bilang tadi gitu. Nah ini memang hasil usaha kalian sendiri gitu. Nah tapi sang istrinya ini punya energi yang amat sangat mengganggu bagi kalian gitu, dan kalian nggak suka diganggu. Nah si istrinya ini sendiri juga dilema. Kenapa? Karena mereka ini nggak bisa meninggalkan suami mereka karena masalah uang gitu. Jadi dia ini terikat oleh uang. Jadi suaminya ini sumber finansialnya mereka. Kalau mereka pergi dari suaminya ini, mereka akan kehilangan sumber finansial yang amat sangat besar sekali, yang bikin hidup mereka bisa kayak timpang gitu ya guys. Jadi kayak nggak stabil gitu. Nah walaupun sejujurnya mereka sudah tahu kalau mereka itu nggak bahagia di pernikahannya sekarang gitu. Nah sang suami dan sang istri sudah sama-sama tidak bahagia. Sang anak pun sudah tidak bahagia. Kalau mereka punya pets atau binatang peliharaan atau hewan peliharaan pun, hewan peliharaannya ini juga sudah amat sangat tidak bahagia. Jadi nggak ada yang bahagia di pernikahannya sekarang gitu. Nah masing-masing orang udah nggak betah gitu. Nah tapi istrinya ini nggak bisa lari. Kenapa? Karena sumber finansialnya itu dari suami mereka gitu. Itu yang bikin mereka bisa jadi kayak ratu gitu. Apa yang mau mereka lakukan bisa mereka lakukan. Jadi yang menahan sang istri untuk pergi dari sang suami ini hanya uang sebenarnya gitu. Nah jadi sebagai info juga untuk kalian, jadi sang istri ini sebenarnya dulu itu ada kayak menggunakan guna-guna gitu. Nah guna-guna jadi bisa jadi kayak jampi-jampi atau santet atau wudu. Ada beberapa orang itu menggunakan wudu yang dari Western country gitu. Nah jadi sang istri ini sebenarnya dulu menggunakan wudu ke suaminya gitu, biar suaminya itu betah atau tahan stay sama mereka gitu. Nah tapi sekarang istrinya ini merasa akhir-akhir ini wudunya itu nggak berjalan gitu. Nah
jampi-jampinya itu nggak jalan gitu. Jadi mereka pakai cara yang beda sekarang. Nah, mereka pengen menahan suami mereka itu dengan memberikan hubungan suami istri yang bisa menghasilkan another baby gitu. Nah, jadi istrinya itu pakai cara yang lain gitu. Nah, masalahnya suaminya ini sama sekali udah nggak tertarik secara fisik kepada istrinya gitu. Nah, karena yang cakep itu sebenarnya sudah kalian gitu. Jadi kalian itu udah kayak dewi di pandangan si suaminya ini, udah kayak bukan hanya dewi. Kalau dewi itu mungkin hanya cantik dari fisiknya aja, tapi ini suaminya ini ngelihat kalian ini banyak aspek yang amat cantik gitu. Nah, jadi dari sikap, dari pemikiran, dari fisik, dari penampilan dan lain-lain, kalian ini kayak udah sempurna banget di mata suaminya itu. Sedangkan istrinya ini baru mau mulai berusaha menjadi cantik gitu. Jadi udah agak-agak terlambat ya guys sebenarnya gitu. Nah, karena proses untuk menjadi cantik itu menurut aku nggak sehari 2 hari, tapi itu membutuhkan proses yang panjang. Apalagi bukan hanya secara fisik aja, tapi harus dari banyak aspek gitu, dari pola pikir dan lain sebagainya gitu. Dan istrinya ini sebenarnya juga nggak terlalu invest banget di merubah diri mereka gitu kan. Jadi karena memang hanya semata-mata demi uang gitu. Mereka bertahan demi uang gitu. Jadi bukan mereka bener-bener pengen jadi cantik gitu, enggak gitu. Nah, dan bottom of the decknya itu sendiri untuk overall situationnya itu yang keluar itu adalah Two of Cups. Jadi hubungan suami istri ini akan segera berakhir. Jadi dengan keluarnya 3 angka 9, jadi 999 itu angel number atau guidance number. Jadi kalian bisa juga Google di search di Google 999 angel number, itu nanti akan keluar pesannya. Jadi kalian bisa baca juga di sana untuk pesan yang lebih lengkapnya. Tapi intinya hubungan suami istri ini akan segera berakhir karena sudah tidak ada yang bahagia di keluarga ini gitu. Seperti yang aku bilang, kalau ada hewan peliharaannya juga udah nggak bahagia gitu. Nah, jadi ini akan segera terjadi, nggak lama-lama lah guys, paling sekitar kayak 12 bulan gitu. Nah, itu udah maksimal amat. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang maksimalnya itu 18 bulan, tapi ini akan segera terjadi gitu. Dan sang suami ini akan segera datang gitu dah. Dan juga nggak bakalan ada kayak, walaupun aku bilang ini pertarungan sengit antara 2 wanita, tapi juga nanti nggak ada yang ribut-ribut gitu ya guys. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi mereka akan segera pisah gitu ya. Aku nggak mendoakan mereka untuk pisah gitu, tapi untuk informasi kalian, pernikahan ini akan segera berakhir dan sang suami ini akan segera datang ke kalian gitu. Jadi kalian akan segera dapat kejelasan dari yang tidak jelas selama ini gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk part 3. Semoga reading ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye.